Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa kelas 10 MIPA. Kita masih mempelajari bab gerak lurus, di mana pada video ini saya akan menjelaskan kalian materi keempat, yaitu tentang gerak vertikal. Next. Gerak vertikal merupakan salah satu contoh dari GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, di mana benda mengalami percepatan yang tetap. Dan percepatan ini adalah percepatan gravitasi bumi atau percepatan gravitasi dari planet di mana benda itu berada. Next. Macam-macam gerak vertikal. Gerak vertikal ada dua. Yang pertama adalah gerak vertikal ke bawah. Pada gerak vertikal ke bawah terdapat kondisi awal yang berbeda. Jadi ada dua kemungkinan kondisi awal di mana benda itu akan bergerak. Yang pertama, kondisi awal bila benda itu dilepaskan atau kecepatan awalnya sama dengan 0. Sehingga saat keadaan ini, benda nanti akan bergerak free fall motion atau akan bergerak jatuh bebas. Keadaan awal yang kedua, itu jika benda kecepatan awalnya tidak 0. Dia memiliki kecepatan awal. Keadaan ini bila benda itu dilempar atau ditembak dan sebagainya. Untuk animasi gerak vertikal ke bawah, yaitu gerak yang mengarah ke bawah seperti ini. Next. Gerak vertikal ke atas, ini sudah pasti keadaan awal benda, dia memiliki kecepatan awal, ya, sehingga kecepatan awalnya tidak mungkin 0, ya. Kalau kecepatan awalnya 0, ya dia bagaimana dia bisa bergerak ke atas, ya, begitu. Nah, ini animasinya untuk gerak vertikal ke atas. Selanjutnya, pada pembahasan gerak vertikal ini ada pemahaman yang harus kalian pegang, bahwa pada topik ini kita mengabaikan faktor hambatan udara. Jadi gesekan udara kita abaikan, sehingga percepatan benda itu adalah sama dengan percepatan gravitasinya. Ya, kalau misalkan di bumi berarti benda bergerak dengan percepatan konstan, yaitu sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Ini adalah nilai G atau percepatan gravitasi bumi, yang merupakan pembulatan ya sebenarnya dari 9,8. Oke, paham ya? Next. Sekarang kita akan mempelajari yang pertama, konsep dari free fall motion atau gerak jatuh bebas. Tadi di mana keadaan awalnya adalah benda tidak memiliki kecepatan awal ya, atau dilepas begitu. Nah, ada eksperimen yang menguji tentang konsep ini. Jadi ada dua benda, yaitu kertas dan batu. Kalau kalian ditanya, kertas dan batu dilepaskan dari ketinggian Y secara bersamaan ya, maka siapakah yang akan sampai di permukaan tanah terlebih dahulu? Nah, pertanyaan ini telah diuji oleh para ilmuwan fisika. Yang pertama, ada sebuah tabung yang berisi udara. Nah, jadi di sini ada faktor hambatan udaranya ya. Nah, ketika ada faktor hambatan udara, maka pastilah batu akan jatuh terlebih dahulu atau sampai di permukaan tanah terlebih dahulu daripada kertas. Tetapi kondisi yang kedua atau percobaan yang kedua, itu tabung kita vakumkan. Ya, jadi ini dikosongkan dari udara sehingga tidak ada hambatan udara. Nah, keadaan yang terjadi adalah ketika kedua benda ini bergerak tanpa hambatan udara atau udaranya sudah vakum, ya, divakumkan, maka kedua benda ini, kertas dan batu, akan jatuh bersamaan. Kenapa? Karena percepatan yang dialami dua benda ini adalah sama-sama percepatan gravitasi yang nilainya sama. Nah, sehingga benda bergerak jatuh posisinya sama, ya. Dia juga nanti akan menyentuh tanah dalam waktu yang sama. Nah, itulah konsep yang akan kita gunakan di gerak vertikal ini, karena kita mengabaikan gesekan atau hambatan udara. Untuk persamaan gerak jatuh bebas, kita bisa mengadopsi dari persamaan GLBB yang kemarin sudah saya bahas. Yang pertama ada VT sama dengan GT, yang kedua Y sama dengan setengah GT kuadrat, dan yang ketiga VT kuadrat sama dengan 2 kali G kali Y. Nah, persamaan itu kita dapatkan dari persamaan GLBB yang kemarin saya sudah jelaskan, ada 4 itu ya. Nah, nanti kita bisa substitusi V0 nya sama dengan 0 di persamaan 2, 3, dan 4 yang kemarin itu. Lalu nanti kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Untuk A nya kita ganti dengan G karena benda pada gerak vertikal mengalami percepatan gravitasi.
Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tanda vektor pada setiap besaran di persamaan gerak jatuh bebas. Yang pertama, VT. VT adalah kecepatan benda saat waktu tertentu. Satuannya meter per sekon, dan VT ini memiliki tanda negatif. Ya, kenapa tanda negatif? Karena pada gerak jatuh bebas benda bergerak ke bawah. Sehingga kalau bawah berarti negatif. Ya, arah vektornya. Selanjutnya untuk G itu adalah percepatan gravitasi bumi. Ini juga tandanya negatif karena G itu mengarah ke pusat bumi sehingga mengarah ke bawah. Selanjutnya ada Y. Nah, Y ini adalah perpindahan. Ya, kalau kalian sudah dulu saya ajarkan konsep di vektor ya tentang perpindahan adalah perubahan posisi benda ya dari akhir ke awal. Sehingga kita bisa tuliskan perpindahan adalah YT min Y0 atau posisi akhir dikurangi posisi awal. Next. Ada contoh soalnya agar kalian lebih memahami tentang gerak jatuh bebas. Jadi ada siswa bernama Vira ingin mengetahui tinggi lantai 2 rumahnya. Lalu dia eksperimen menjatuhkan bola futsal dari lantai 2. Lalu waktu jatuhnya saat menyentuh tanah, bola itu dicatat oleh stopwatch selama 0,8 detik. Nah ini, jika gesekan bola dengan udara diabaikan, jadi memang diabaikan, maka percepatan yang dialami benda itu adalah percepatan gravitasi bumi ya. Nah, berapa tinggi lantai 2 rumah Vira? Di sini kita memahami bahwa keadaan ini adalah keadaan gerak jatuh bebas di mana benda awalnya memiliki kecepatan mula-mula 0 ya karena dijatuhkan atau dilepas. Sehingga kita bisa menggunakan salah satu dari persamaan gerak jatuh bebas tadi untuk menyelesaikan kasus ini. Next. Nah ini visualisasinya. Jadi ada rumah yang berlantai 2, lalu Vira menjatuhkan bola dari lantai 2 ke bawah. Nah ini adalah vektor dari perpindahan Y yang terjadi. Lalu kita bisa gunakan persamaan nomor 2, Y sama dengan setengah GT kuadrat. Kita substitusi besaran gravitasi dan waktu benda, waktu bola saat menyentuh permukaan tanah 0,8 detik tadi. Kita hitung, kita dapatkan Y0 sama dengan min 3,2 meter. Nah, artinya adalah bahwa perpindahan benda itu berada pada posisi awal 3,2 meter menuju 0 meter. Nah, sehingga kita bisa menafsirkan tanda negatif di sini adalah benda bergerak ke bawah. Oke, paham ya? Next. Selanjutnya kita akan mempelajari gerak vertikal ke atas dan ke bawah. Yang ini dimana benda tidak dimana ini benda memiliki kecepatan awal ya. Jadi kecepatan awalnya tidak 0. Gerak vertikal ke atas yaitu adalah benda dengan kecepatan awal 0. Benda memiliki kecepatan awal sehingga dia mampu bergerak ke atas ya karena dia memiliki kecepatan awal. Lalu gerak vertikal ke bawah itu juga dia dilempar ke bawah ya atau ditembak begitu sehingga kecepatan awalnya tidak sama dengan 0 pula. Nah, begini. Jadi keadaan ini bukan dilepas ya, tapi dia memiliki kecepatan awal yaitu bisa ditembak ke bawah, bisa dilempar, nah begitu. Jadi konsep di sini adalah benda yang kecepatan awalnya tidak sama dengan 0. Jadi dia punya kecepatan awal. Untuk persamaannya karena ada nilai V0-nya atau nilai kecepatan awalnya sehingga persamaan-persamaan yang ada pun mengandung unsur V0 ya. Nah, inilah 3 persamaan yang kita gunakan untuk gerak vertikal ke atas dan ke bawah. Oke, jadi jangan sampai bingung. Untuk gerak vertikal ke bawah itu tadi ada 2 ya, ingat, tolong dipahami lagi. Ada 2 ya, ada yang V0-nya sama dengan 0 dan V0-nya tidak sama dengan 0. Oke ya, kalau yang V0-nya sama dengan 0 atau kecepatan awalnya itu 0, itu gerak jatuh bebas atau free fall motion. Next. Selanjutnya kita akan mempelajari tanda vektornya. Pada besaran-besaran yang ada di persamaan gerak vertikal ke atas, ya ini yang gerak vertikal ke atas terlebih dahulu. Untuk V0 tandanya positif, ya karena benda bergerak ke atas.
Lalu untuk VT tandanya juga positif karena benda bergerak ke atas. Gravitasi bumi tanda negatif karena gravitasi arah ke bawah menuju pusat bumi. Dan perpindahan sama seperti sebelumnya, yaitu perubahan posisi benda dari akhir dan awal. Next, sekarang konsep tanda vektor pada besaran yang ada di persamaan gerak vertikal ke bawah ya. Kalau tadi vertikal ke atas, ini vertikal ke bawah. Yang pertama, V0 itu tandanya negatif karena benda dilempar atau ditembak ke arah bawah ya, sehingga V0-nya itu negatif. Yang kedua, VT juga tandanya negatif karena benda bergerak ke bawah. Gravitasi sama, tandanya negatif, dan perpindahan juga sama. Ya, jadi yang berbeda hanya di V0 dan VT. Ya, tolong kalian pahami betul tanda vektor pada setiap besaran di fenomena gerak masing-masing ya, karena ini sangat penting sekali. Jadi persamaan yang kita gunakan itu sama ya. Jadi sama, rumusnya sama, persamaannya sama, baik vertikal ke bawah dan vertikal ke atas. Yang membedakan hanyalah tanda vektornya. Paham ya? Oke. Sekarang akan saya berikan contohnya, yaitu ada sebuah peluru meriam lah ini. Ditembakkan vertikal ke atas, jadi dia mula-mula kecepatannya 30 meter per sekon ya. Tembak begini, lah terus dia jatuh ke bawah. Nah, ini di sini sebenarnya ada dua fenomena gerak ya. Ada yang vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Nah, vertikal ke bawahnya pun ini tipenya gerak jatuh bebas karena sampai di ketinggian tertinggi benda itu akan memiliki kecepatan yang besarnya 0 ya. Lalu dia turun ke bawah, berarti dari 0 sampai ke bawah. Itu berarti free fall motion. Nah, pertanyaannya tentukan lamanya peluru melayang di udara. Nah, kita pada kasus ini kita bisa menyelesaikannya hanya dengan persamaan yang melibatkan V0 ya, sehingga kita bisa menggunakan persamaan yang gerak vertikal ke atas. Mula-mula benda berada pada posisi 35 meter. Ingat ya, ini posisi awal ya, Y0, posisi awal. Lalu benda jatuh atau berada di permukaan tanah ya, ini di tanah ini, atau kita bisa tuliskan posisi akhir benda adalah di 0 meter. Terdapat gravitasi bumi yang arahnya ke bawah, ini negatif. Dan kita bisa gunakan persamaan Y sama dengan VOT plus setengah GT kuadrat. Di mana perpindahan adalah YT min Y0 ya, posisi akhir dikurangi posisi awal. Lalu kita substitusikan semua besarannya. Nah, ini 0 min 35 ya, Y0-nya kan 35. Kita substitusikan, V0-nya kecepatan awal adalah positif 30. Ya ingat, ini positif ya tandanya, bukan negatif karena dia bergerak ke atas. Lalu gravitasi kita substitusi tandanya negatif ya. Ingat, ini karena gravitasi bumi tandanya negatif karena mengarah ke bawah. Ya, ini waspada tanda ini dan ini. Nah, ini kalian harus paham. Nah, kita hitung biasa, kita dapatkan persamaan seperti ini ya. Persamaan kuadrat, lalu kita sederhanakan T kuadrat min 6T min 7, lalu kita faktorkan T min 7 dan T plus 1. Sehingga waktu yang memenuhi adalah yang 7 detik. Kenapa yang tidak 1? Karena tidak mungkin waktu nilainya negatif. Sehingga benda itu bergerak dari Y0 sampai YT selama 7 detik. Nah, itulah arti dari arti dari waktu benda di udara ya. Jadi itu artinya. Ya, itu materi tentang gerak vertikal. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal latihan. Seperti biasa, silahkan diupload di e-daring fisika. Ini nomor 1 dan ini nomor 2. Nah, ini nomor 2 soalnya sama seperti tadi, cuman ada perbedaan. Ini yang ditanyakan kecepatan peluru saat. Nah, berarti VT ya, karena kecepatan pada saat. Nah, ini yang ditanya VT-nya pada ketinggian 10 meter dari tanah. Berarti Y0-nya 45, YT-nya berapa? 35 gitu ya. Oh, mohon maaf. Ketinggian 10 meter dari tanah berarti 10 ya. Jadi dari 45 ke 10. Nah, itu. Ya. Silakan kalian kerjakan dua soal ini. Kalian foto lalu diupload di e-daring seperti biasa. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.